Nah, teman-teman kalau misalnya jualan, kan kita jualan produk cuma 3. Kalau nggak PPH, sakit kritis, jiwa. Perbedaannya cuma satu, guys. Perbedaannya adalah bagaimana cara Anda mengemasnya sehingga Anda, si nasabah itu bisa klik ngerti. Sampai detik ini teman-teman, masih banyak orang yang nggak ngerti mengenai sakit kritis itu beda sama asuransi kesehatan. Bukannya banyak lagi, banyak, even nasabah saya. So, teman-teman tahu semua mengenai segitiga proteksi ya. Intinya saya selalu ngomong kalau ketemu nasabah, ngomongnya begini. Angel ya teman-teman ngomongnya, keras. Ini beneran keras. Oke, nah saya ngomong gini biasanya. Nah, teman-teman, sabar, jangan rekam dulu, fokus ya. Jadi gini, Anda suka ngalamin nggak sama waktu ketemu nasabah, Anda begini, apa nih gue masuk ya? Apa nih gue masuk ya? Apa nih gue masuk ya? Ya, kalau Anda pernah, saya juga pernah. So, kalau Anda mau tenang hatinya, kalau Anda lagi ice breaking, please ice breaking aja. Jangan mikirin kapan gue nyambungin ke asuransi. Stres itu akan bisa kalau Anda udah biasa. Nah, saya ngomong selalu sama anak saya gini, lu kalau ketemu orang, ngobrol, ketemu, ketemu, ngobrol aja dulu santai. Ngobrol, terus kapan dong Der masuk asuransinya? Kalau masuk asuransinya, langsung ngomong gini. Contoh ya, misalnya, yuk, gue pengen cerita ya sama lu, boleh ya minta waktu 5 menit? Ya, langsung cerita, konsep. Jelas ya teman-teman ya? Jadi, ngobrol, ya ngobrol, hargain dong orang di depannya. Ngobrolnya harus seru. Kapan sih saya boleh bisa masuk? Waktu Anda sudah ngelihat gigi nasabah. Maksudnya, saya masuk kalau saya lihat nasabah senyum. Senyum, udah gak kaku, udah badannya udah agak ke depan. Ini kalau kita ngomong referensi atau orang baru kenal ya, saya baru berani ngomong asuransi. Dan saya langsung ngomong gini, misalnya, yuk aku minta waktu ya 5 menit buat cerita. Boleh ya? Ya, saya baru buka. Jadi, fasenya jelas, ice breaking sama konsep itu kalau saya. Nah, gue mau cerita deh, saya gini. Nah, lu kan udah punya asuransi. Boleh gue cerita, lu pernah denger segitiga desain proteksi nggak? Hah? Nggak pernah. Jangan bilang iya selesai, agak mulai nih, iya kan? Udah, ya udah. Jadi lu udah punya berapa UP-nya? Sebenarnya gitu ya. Nah, saya bilang, lu pernah denger segitiga desain proteksi belum? Nah, boleh gue cerita ya. Nah, sebenarnya ini yo, kalau gue boleh cerita, asuransi itu cuma dibagi jadi 3. Yang pertama, asuransi kesehatan. Nah, lu udah punya kan ya? Nah, itu cara ngomongnya kalau saya. Lu udah punya kan ya? Kalau dia bilang udah, saya langsung ngomong kayak begini. Nah, memang semua orang banyak yang udah punya, makanya aku nggak fokus di jualan di situ. Aku jual yang kedua. Itu caranya. Tapi kalau udah punya ya, belum. Berani tentang PPH. Jelas. Kita ngomong lu udah punya ya? Udah. Dari kantor apa punya sendiri? Mike atau lagi kasih dia, kasih pertanyaan kasih. Iya, beli sendiri ya kan? Iya, beli sendiri. Nah, yang gue mau tanya, asuransi kesehatan lu udah cover sesuai tagihan belum? Atau masih ada limit-limit? Sesuai tagihan. Udah sesuai tagihan ya? Oke, benar. Prinsip yang pertama dari asuransi kesehatan ini adalah dia harus sesuai tagihan. Nah, untuk sesuai tagihan ada 2 tipe. 1, BPJS. Yang kedua, asuransi swasta. Nah, kalau BPJS kita nggak bisa milih dokter. Tapi kalau asuransi swasta enak, kita bisa kemana aja. Berarti kalau yang kesehatan udah punya ya. Nah, mostly semua klien gua yang gua samperin udah punya asuransi kesehatan. Nah, kalau udah punya asuransi kesehatan, harus masuk ke level yang kedua, namanya income protection. Nah, ini kata-katanya yang bagus. Nah, income protection ini loh, satu jenis asuransi di mana kalau kita sakit kritis, kita sakit berat, kayak jantung, kanker, tumor, stroke, kita nggak dibayarin rumah sakitnya. Kata-kata nggak dibayarin ini itu yang harus ada tekannya. Kita nggak dibayarin di rumah sakitnya, tapi yang diganti adalah biaya hidup kita. Nih, nah biasanya mereka masih gini, selalu reaksi begitu. Nah, contoh nih, gue mau tanya, gini, gue asumsiin aja ya, asuransi kesehatan lu limitnya 20 miliar. So, selama lu masuk rumah sakit yuk, di rumah sakit berapa kok tagihannya, asal kalau dari 20M semua diganti.
Gua mau nanya nih, cicilan rumah lu, uang sekolah anak-anak lu, cicilan mobil lu, biaya hidup kasih ke mami, itu semua bisa nggak tagihannya lu kumpulin, lu klaim asuransi kesehatan? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Di kita bisa. Karena itu ada problem, itu ada masalah, makanya si Blue Angel ciptain satu produk. Gimana? Kalau kita kena sakit kritis, kita nggak diganti rumah sakitnya, tapi itu semua dibayarin sama lo. Itu keren. Contoh misalnya, biaya hidup yang harus lu keluarin sebulan itu 50 juta. Tiap bulan Blue Angel akan kasih lu 50 juta, 50 juta, 50 juta. Setiap bulan sampai kapan? 5 tahun atau 10 tahun. Itu kan. Nah disinilah Anda bermain seberapa bagus Anda fact finding. Kalau kayak kemarin kasusnya, saya kemarin di Surabaya juga prospek, saya ngomong kayak sekarang, dia kan udah cerita di sebelumnya, saya dapat faktanya kayak sekarang si Koko cuma punya asuransi jiwa sama kartu kesehatan sesuai tagihan. Aku mau nanya, sorry ya Ci, jangan stres tapi jadinya Koko baru ambil rumah satu, sekarang baru ambil rumah lagi di Jakarta satu. Kalau terjadi sesuatu, itu semua masalah. Kalau nanti kecil rezeki, saran aku, Cici ambilin buat Koko income protection. Dan kalau ada apa aman. Dan kerennya gini, kita ambil nih misalnya pengeluaran Cici 50 juta sebulan, setahun 600 juta, 5 tahun 3M. Cici bikin nih sama Eder proteksi senilai 50 juta untuk 5 tahun. Tapi kan Cici sehat, gendut enggak, ya kan, makan juga teratur, usia masih muda. Kalau nggak sakit rugi dong, itu baiknya ngomong. Kalau nggak sakit rugi dong bayar premi. Biasanya nasabah ngomongin, iya juga ya. Baru saya ngomong, kerennya produk ini, kalau kita kena sakit kritis, kita dikasih duitnya 3M tadi. Tapi kalau mendadak kita meninggal, 3M-nya itu jadi asuransi jiwa. Jadi nggak pernah kepake, tiba-tiba tabrak semut meninggal. Itu, nah contoh kayak gitu ngomongnya. Pokoknya mesti make sure konsentrasinya tetap ke kita. Meninggal, itu 3M-nya berubah jadi asuransi jiwa buat keluarga Ci. Pertanyaannya, kalau Tuhan sayang banget sampai 20 tahun ke depan sehat sempurna, sakit aja nggak pernah, panu aja nggak pernah, semua duit yang kita taruh ke kita balikin ya. Plus sebenarnya rugi apa sih? Boleh nggak aku bikin gambaran berapa yang cuma konversi? Sesini. Jadi harus simpel. Itu cara saya nerangin income protection, teman-teman. Jarang sih di level ini mereka bilang udah punya, ini jarang. Tapi kalau iya pun baru saya lari ke jiwa. Saya baru lari ke jiwa. Dan jualan jiwa, sales idea-nya apa? Sales idea jualan jiwa ada beberapa jenis. Ya, saya ngomong, saya lihat orangnya. Yang paling tradisional tapi masih sangat efektif adalah, ya Anda lihat kalau dia sayang keluarga, mau kasih warisan berapa. Simple ya, itu saya mau terangin. Teman-teman itu ngomong dari ke hati ke hati. Ya kan, emang cukup. Ya kan? Tapi yang kedua, teman-teman bisa pakai pendekatan yang ini lucu pendekatannya. Pendekatan tax amnesty. Nah ini kalau jualan jiwa Anda bisa ngobrol begini. Misalnya misalnya gini deh, Yuli lagi deh. Nah contoh, pokoknya jadi objek ya si Yuli. Nah misalnya gue ngomong, Yul, saya asumsikan kamu punya aset senilai 20M properti ya Yul. Oke, biasa sama. Nah, Cici ikut tax amnesty gak? Nah, ikut kan, ikut TA kan. Nah, Cici total aset yang Cici masukin di tax amnesty ada berapa M? Nah, 20M ya. Ini ceritanya laki nih ya. Namanya Yulo lah ya teman-teman ya. Biar nggak pusing ya, namanya Yulo lah ya. 20M. Ci, aku mau cerita nih. Sekarang Cici punya aset senilai 20M. Oke, udah didaftarkan di tax amnesty. 20 tahun lagi kira-kira nilainya jadi berapa sih? Properti 20M, 20 tahun lagi. Kalau Eder bilang 60M, masuk akal ya? Sekarang, aku ulang ya, tadi gara-gara jatuh pada hang. Sekarang
nilai properti Anda 20 miliar. Anda taruh dong, daftarin ke tax amnesty dong. 20 tahun dari sekarang, properti ini di 60M masuk akal ya? Masuk akal, mana mungkin 20M, 20 tahun kemudian 25M. Bakar aja rumahnya teman-teman, gak ada gunanya. Itu kenaikannya paling 10% setahun tanahnya teman-teman, ya kan? 60M Ci. Nah sekarang Cici punya properti segini banyak, ya. Tujuannya pengen diwarisin nggak? Pengen. Kalau caranya buat siapa? Buat anak-anak. Tahu nggak Ci? Di saat kita nggak ada, nilai propertinya kan 60M. Itu ubah nama aja ke istri atau ubah nama aja ke anak, kita kena pajak 5%. 5% itu berapa? 3M. Nah, boleh nggak? Aku punya cara. Gimana caranya Cici sama Koko nggak bayar 3 miliar, tapi cuma mungkin bayar 20-30%-nya. Boleh nggak aku share? Caranya bikin apa? UP senilai 3M dari saat ini. Tapi kan 3M kan kecil preminya. Kalau dia bikin 3M, baru Ci nggak boleh tambahin di bulan jadi 6M. Iya loh, ya kan? 3M buat pajak, ya kan? Tambahin lagi 3M buat pegangan, atau kan tambahin 5M. Tapi at least kita udah tancap bendera, bener nggak? Dan logis. Jadi bukan ngomongin buat mati, buat ngomongin buat kalau anak Anda sakit gimana ya Mbak ini gitu, nggak gitu teman-teman. Tapi arahnya kayak, gue nguntungin lu loh. Ini caranya kalau mau murah loh. Mau nggak? Paham nggak teman-teman maksud aku? Nah, tektok-tektoknya kalau saya jualan cuma 3 itu doang teman-teman. Kalau PPH karena sekarang jualannya gampang, udah ada tabelnya. Jadi waktu ketemu bawa tabel plastik keplek-keplek, ya kan yang bagus ya, bukan yang laminating yang udah bagus, GP lo bikinin, kasih unjuk mau yang mana, usianya berapa, preminya langsung ada tanpa buka proof force, dilindungi. Harus bikin gitu, kalau ribet. Ya itu makanya jualan PPH paling gampang karena produk kita PPH masih nggak ada lawan, murah kan gitu. Oke. Tapi yang menarik adalah jualan CCD sama jiwa. Karena nasabah saya aja kemarin, ada ya dari produk yang gitu. Ya Allah, sudah pernah berkali-kali, ini baru ngerti. Oh, berarti kali ini saya pernah bener. Jelas nggak teman-teman? Saya kasih beberapa kisah nyata ya. Saya jualan CCD. Saya jual, nah teman-teman boleh masuk rekam. Soalnya ini nggak ada isinya, ntar sayang memorinya. Oke. Nah, jadi saya pernah waktu itu kan teman-teman saya kan banyak closing public figure teman-teman ya. Semuanya kenal nggak? Semuanya nggak kenal. Tapi menangnya dari klaim. Jadi Anda sabar, dapat satu nasabah, Anda klaim akan menang. Nah, cara saya ngomong begini. Saya ini kisah nyata ya teman-teman ya. Ceritanya orang ini, nasabah saya ini patah tangan. Dia patah tangan, patah jari, operasi dibayar. Saya sengaja ke lokasi syuting. Di lokasi syuting, saya datang, saya sengaja pasti serapi mungkin dan sekeren mungkin. Biar orang tanya itu siapa, itu doang teman-teman. Semua ada niatnya teman-teman ya. Siapa? Oh ini agent gua. Nah, sesuai dengan agent gua, gua juga punya polis prudential nih. Dan tolong dibantuin. Singkatnya saya closing 1, saya bantuin dia. Nah, waktu saya lagi ngebantuin dia, ngeberesin semua polis dia yang tercerai-berai dan 6 polis yang ada cuti premi nggak jelas dan semuanya. Saya lagi duduk, ada satu aktor. Saya kan duduknya di ruang ganti, bukan di ruang ganti, ruang tunggu. Ruang ganti enak banget dulu buat. Ruang tunggu, ruang ganti. Masa mau lagi di sana ya? Ruang tunggu. Saya lagi duduk, datang nih si M, ya kan? Nah, si M datang. Bro, saya nungguin siapa? Nungguin si M, gue bilang. Oh, gitu. Dari mana? Dari Prudential. Apa kata dia pertama kali? Oh, Prudential, gue udah punya. Oh, katanya. Even nawarin aja enggak? Tapi ini orang minta kayaknya, ya kan? Oh, gue udah punya loh. Oh, gitu. Lu pakai apa bro? Gue bilang. Oh, gue kayaknya bokap gue udah masukin gue Manulife sama ada 2 pokoknya. Sama ini deh. Oh, kesehatan berarti udah ada dong. Udah. Sampai Jakarta tadi. Oh, memang semua orang di Jakarta udah punya asuransi kesehatan. Makanya gue tuh nggak spesialis kesehatan. Gue spesialis income protection. Hah? Apaan tuh? Nih, coba deh lu pikir. Lu punya asuransi kesehatan, gua asumsiin asuransi lu cover full sesuai kalian sefull-fullnya. Lu masuk 50M pun semua di cover. Pertanyaan simpel. Lu kan kerja pakai badan. Coba lu lihat Jupe, lu coba lihat Krisya. Kita sakit, kita nggak bisa kerja, duit kita hilang. Terus gimana? Cicilan siapa yang bayar? Kasih mama siapa yang kasih? Anak gimana? Dia punya anak gimana? Nah, yang gue jual khusus itu asuransi yang bukan cover rumah sakit,
Tapi kalau kita sakit, penghasilan kita diganti, at least biaya hidup. Jadi kalau kita kejadian, tadi aku bilang, misalnya contoh biaya hidup lu berapa ya? Salah satu tebak aja, anggap aja 50. Setiap bulan tugas gua kasih lu 50. Setiap bulan. Padahal kan mestinya kan sekaligus. Kenapa saya kalau ngomong 50? Saya nggak ngerti semua nasabah saya kalau saya ngomong, kalau lu sakit, dikasih 3M, bukannya nggak ada yang percaya. Tapi kalau dibilangin 50, wah deh kayak gitu. Ya udah saya pakai itu aja. Beda dikit, efeknya gede, aneh. Simpel, tapi gila itu hasilnya. Itu yang saya alami. 50 sampai 5 tahun setiap bulan. Oh ada yang kayak gitu. Ada bro. Tapi pertanyaan simpel. Lu kan jaga makan, badan lu bagus kayak gini. Dan kayaknya lu pernah sakit gak? Oh gak pernah sakit. Udah jaga makan, gak pernah sakit. Tadi saya sebelum tampil saya ngomong, tapi kalau misalnya kita meninggal, saya bilang tadi kan, soalnya contoh deh, gak sakit, kita gak pernah pakai tuh, kita meninggal, keluarga kita dikasih 3. Bagus ya, dia ngomong gitu. Bagus ya? Iya. Tapi bro, saya patahin lagi. Tapi bro, coba pikir, badan lu bagus, makan lu jaga, ya kan? Selama ini gak pernah sakit. Kalau nggak pernah sakit, saya dong ikut asuransi. Gimana bilang? Iya juga, dia bilang gitu. Nah jangan khawatir. Setelah 20 tahun, semua duit yang dititipin gua kamu balikin bersemangat. Padahal in realnya, event rendah aja gede banget. Saya ngomong gitu, saya nggak pernah janji miliar itu naik soalnya. Gitu. Boleh nggak? Lu jangan. Nah saya suka balikin orang begitu loh. Yul, lu jangan masuk sama gua. Gua bikin dulu gambarannya. Lu lihat, lu cocok, kita ngobrol lebih lanjut. Enggak juga nggak apa-apa, boleh nggak? Boleh, selesai. Bikin di PHP, bikin PHP, posting 7 juta. Dan ternyata belum ada kesehatan, 7 juta, 4 juta, 3 juta, 3 juta PPH, 4 juta sampai kritis. Simpel. Paham nggak teman-teman? Ya, yang penting tuh gini, kadang-kadang kita ngomong udah terlalu takut, udah ngomongin umur-umur, message-nya nggak jelas. Padahal cuma ngomong begitu doang orang masuk. Ya kan? Kadang-kadang kenapa orang nggak percaya bukan karena orangnya, kitanya datang dekil, baju berantakan, bangga oke di Instagram suka ngeluh, ambilnya waktu Tuhan. Jelas teman-teman? Seperti itu, sesimpel itu. Nggak bohong kok, semua juga jualan, anak-anakku juga kayak begitu. Gitu loh. Yang penting edukasi, ya kan? Jelasin, nggak usah repot-repot. Kalau bisa pakai kertas, nggak bisa, ya udah ngobrol. Yang penting banyak nanya, banyak dengar. Di sini ada yang ngerasa nggak? Agen-agen baru di sini nih. Aku nggak bisa jadi agen asuransi, kenapa? Aku nggak passion, aku nggak bakal jualan. Bro, lu pikir harus pintar ngomong kayak winner kalau mau jualan asuransi? Enggak. Lu percaya sama gua, jualan asuransi itu harus jago denger. Anda jago ngomong, orang gak akan masuk. Nih, potong jari gua kalau gak percaya. Di sini ada yang bilang jago jualan, jago ngomong, hebat, gak mungkin. Karena semua orang demen didengerin. Nah, bagaimana Anda bisa mengajukan pertanyaan yang bagus kalau Anda mendengarkan? Itu loh, saya kalau ketemu nasabah 2 jam. Percaya sama orang senior yang pasti gede-gede. 1 jam 45 menit pasti ngomongin tentang dirinya dia atau tentang hobi kita. 15 menit tanda tangan, betul? Jadi saya patahin nih orang ngomong, saya harus jago ngomong apa? Jago ngomong, aku jago denger, aku juga nanya. Pertanyaan bagus, pertanyaan enak, nyaman. Saya suka bingung dulu waktu di Vision ya. Gua jualan sampai bongkok-bongkok. Ada orang ibu-ibu maju ke depan, sharing top agent, closing 400 juta. Ngomong, makan apa ya ibu ini? Dekat. Mau ngomong apa? Semua ilmu kalah mendekat. Semua ilmu kalah mendengarkan. Jadi kalau lu nggak jago jualan, lu jadi pribadi yang enak aja, ya, suka mau denger, care, cukup cerita. Kalau udah dekat ya udah deh. Saya percaya sama kamu. Pakai sosial media buat ngebus. Seperti itu. Jelas teman-teman. Oke. Gini, PR saya kedua beres. Oke, sekarang yang ketiga, rekrut. Capek nih, saya dulu. Aduh. Kopi. Martabak ada sekalian.
Oke. How to recruit. Saya nggak belajar how to recruitnya karena akan banyak orang-orang di Surabaya teman-teman yang akan bagi sharing ini dan segala macam. Bla bla blanya tanya leader masing-masing. Tapi saya hanya sharing cara saya MBO. Jelas, sekalian pencerahan buat teman-teman. Oke. Sebelum saya mulai MBO, saya biasa selalu ngomong kayak begini. Makan ya makan, ngobrol ya ngobrol. Jangan kapan masuk ya, itu gue paling gak suka. Makan aja orang, lu traktir orang makan ya, mau di tempat bakso, mau di mana, makan ya makan. Jangan mikir yang lain. Orang kalau mata lu kiri kanan, mereka bisa merasa lu bahwa lu gak respect sama orang di depan lu. Makan, saya selalu ngomong, sorry nama siapa? Siapa ya? Jerry. Masa dengerin Jerry, gue gak gila. Superman is dead nih orang. Superman is dead. Oke, Jerry ya. Contoh Jer, Eder mau rekrut Jerry nih, ya kan? Ngobrol. Udah lihat di Instagram apa segala macam. Jer, oh iya by the way sorry. Kalau Anda yang pengen memperluas market Anda, saya lupa ini topiknya lompat sedikit ya. Gini. Kalau ada orang lahiran, ya datang. Kalau ada berita duka cita, datang. Saya baru ngerasain kemarin saya punya istri pokoknya meninggal mendadak. Lagi tidur, bangun, main sama anaknya lagi punya handphone, meninggal. Saya begini nih, papa saya meninggal waktu saya kecil, saya nggak ngerti. Nah sekarang ada orang dekat meninggal, saya baru ngerti ketika seseorang itu meninggal dan ada muka-muka orang-orang yang lama yang nggak pernah kita ketemu datang, kita sangat respect loh. Kayak disupport rasanya. Ikut cuma datang ngobrol berduka cita ya, saya baru ngerti rasanya. Saya baru ngerti sekali bahwa itu memberikan efek yang sangat luas gitu. So kalau Anda udah duka cita, jangan nunggu. Siapa yang mau datang ya teman-teman? Ya gila, lama. Datang aja. Habis dari situ, saya rasa bondingnya akan dekat. 50-50. Maksudnya, setelah ini kan juga belajar silaturahmi dan memberikan simpati sama orang lain gitu. Sebenarnya kadang-kadang saya malas, aduh teman jauh banget nih. Tapi ya saya datangin. Itu yang saya lupa ya. Itu penting banget. Jadi jangan ngeluh, Anda nggak punya market, lu nggak ngelakuin bagaimana cara lu mengembangkan market lu dan mendapat hasil yang bullshit kan. Oke, sekarang saya masuk lagi ke topik yang ketiga dan terakhir mengenai rekrut. Siapa yang saya rekrut? Ya orang-orang yang teman-teman sekolah, nasabah, leader jago banget, orang kagak kenal, dia semua tim dia nggak kenal, aku juga bingung, nggak kenal bisa deket jadi tim dia mulut lagi dimaki-maki hebat banget. Saya sih salut sih, saya sama dia sih bumi langit. Dia kalau panggil saya tuh leader lembek, selalu lawin, ya. Dia buat saya Eder tuh kelembekan, tapi kita punya style yang berbeda. Cuma dia hebat banget, orang yang gak kenal, dia sikat. Tapi kan saya tahu kemampuan saya bisa cepat dekat sama orang. Saya lebih suka mainnya di war market. War market tuh temennya Jerry, Billy, ya kan? Gue lebih seneng main kayak gitu. Nasabah gue sendiri, saya seperti itu. So misalnya udah temenan di Instagram saya, kita udah suka tektok, ya kan? Dia suka story, saya suka komenin, ngobrol dan segala macam. Temuan yuk, makan. Simpel kan? Dia udah tahu orang, dia tahu hidup gue menarik, kerjaan gue oke, keluarga gue oke. Mau ketemu nggak? Mau ketemu selesai. Gue bisa ngomong apa aja. Nggak mau ketemu, gue simpel bisa nanya ke orang lain. Makanya kerjanya efektif, paham nggak? Itu fungsinya. Kalau Anda publish diri Anda credential. Semua orang hilang, tapi ada juga yang bertahan. Tergantung Anda seperti apa dan hilangnya nggak selamanya guys. Lihat, gue lanjutin. Jadi ketemu nih, makan harus mahal? Enggak, traktir wajib. Kalau gua, makan harus mahal? Enggak, traktir wajib. Ya makan di mana aja, kalau ketemu ngopi yuk, ngopi kan berapa sih? Berarti sekarang banyak kedai-kedai yang murah kan? Dan ngopi, ngobrol, hahihi, cerita. Ya, bahan obrolannya apa? Ya bahan Instagram tadi, lu lihat apa dalam hidupnya dia, gitu loh. Jangan ketemu, kayak baru kenal. Ya teman-teman, udah tambahannya ngobrol-ngobrol. Pertanyaan pertama, Jer, kalau misalnya ada peluang bisnis, nggak pakai modal dan bisa kasih income ratusan juta, gua mau cerita, boleh nggak? Lu tertarik gak? Bisnis sama. Nah, kan gitu dong, bisa apa? Makanya gua mau cerita sama lu 15 menit aja. Kalau lu nggak suka, anggap aja gua ngobrol. Tapi siapa tahu sih cocok jadi partner, boleh? Itu yang pertama kata-katanya. Atau yang kedua, kalau ada peluang bisnis, kalau jangan ngomong peluang bisnis deh, sorry itu kayak MLM, maaf. Kalau ada misalnya peluang, sorry, ini kata-kata gue nih, sorry. Bentar ya, tadi saya ke skip.
pokoknya ada peluang tapi nggak ada kata-kata bisnisnya. Gue lupa lu katanya mendadak. Kalau saking ke flow-nya kalau ngomong gitu loh teman-teman ya. Bentar. Kalau ada pokoknya peluang. Lo kalau Jer, kalau ada peluang baru mengenai bisnis lo tertarik nggak? Nah kayak gitu intinya teman-teman. Make it simple aja. Nggak mungkin orang udah makan bareng berdua udah ahli. Nggak mungkin. Saya sih nggak pernah ketemu kayak begitu. Karena kalau dia nggak tertarik sama Anda dari awal udah nggak bakal ketemu. Dia pasti oke. Baru saya cerita. Jer, lu kan tahu, gue kan di Prudential. Gue pengen cerita mengenai Prudential kayak apa. Apalagi kan lu juga nasabah. Boleh ya gue cerita? Boleh ya gue cerita? Boleh. Ketika dia udah bilang boleh, itu udah jadi stage-nya lu. Ajar. Jangan setengah-setengah. Wah, dan sampai di cara penghabisan lu harus powerful ada di situ. Ini cara saya MBO ya teman-teman ya. Ini cara saya MBO ya teman-teman ya. Saya asumsikan dia nasabah asuransi, jadi biasa dia ngerti. Rata-rata yang saya prospek itu dia ngerti, dia pernah jadi nasabah asuransi. Nah, Jer, lu kan udah punya polis sebulan kan 1 juta. Istri lu kan juga udah punya polis sebulan juga 1 juta. Nah, gue cerita asuransi dari segi dagangnya dulu boleh ya, dari segi dagangnya dulu. Nah, jadi jalanin asuransi itu ada 2 cara bro. Dagang asuransi sama bisnis asuransi. Biar gampang gue ngomong dagang. Kayak lu sama bini lu nih, ya kan? Masing-masing kan lu kan sejuta. Berarti kan setiap bulan kita asumsikan deh ada orang kaya lu 2 juta. Setahun berapa? 24 juta. Lu tahu nggak komisi kita berapa? Komisi kita di jadi agent 24 juta. Pasti lu nggak percaya. Hah, masa sih? Pasti lu nggak percaya. Lu bisa. Iya, kok bisa? Karena begini hitungannya. Kita langsung masuk ke sini. Komisi bonus. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. 30, 12, 30, 13 setengah, 5, 42, 43,5, 5, total 105%. Dari 24 juta ini yang lu dapat, 1 tahun pertama 42%-nya. Tahun kedua 43%. 5 ini. Jadi contoh nih misalnya kayak gua produksi gua tahun lalu 1,2 M, berarti gua udah kumpulin duit 1,5 M. Tahun ini gua 1,5 M, berarti gua udah kumpulin duit 1,5 M. Nah yang gua mau cerita sama lu, orang masuk kayak lu nih suami istri 11 juta, ini yang udah dapet lu bro 25 juta. Jer, gua mau nanya deh, kalau orangnya menengah, saya nanya impian dia apa? Lu ada impian nambah properti nggak? Kalau orangnya menengah. Tapi kalau misalnya masih muda gitu, Jer, impian lu apa yang sekarang? Lu pengen beli mobil atau apa? Lu nggak tahu. Oh beli properti. Properti yang pengen lu beli yang menurut lu nih level pertama ya, bukannya gede banget ya. Level pertama lu mau beli properti senilai berapa? 1,8 M. Lu pengen ambil properti senilai 1,8 M ya bro ya? 1,8 M. Simple. Untuk DP-nya aja 30%, berarti 30% dari 1,8 berapa ya? 540. 540. Iya kan? 30% saya kecilin lagi teman-teman. 30% kan 540. Buat DP-nya aja 30%. Lu nggak repot-repot, lu cukup cari 20 sampai 25 orang suami istri kayak lu setahun. Kalau nih orang berani beli properti senilai 1,8 M, dia pasti ada jaringan yang nggak mungkin enggak. Karena impian orang beda-beda. Ada yang gue pengen mobilnya apa, pengen Yaris berapa, 280 juta. 280 itu gue tinggal ngomong, lu cuma cari setahun 10 sampai 11 orang aja yang mau masuk 2 juta. Sekarang gini gue tanya, sama dia, kira-kira kalau lu bisa masuk asuransi, lingkungan lu bakal bisa masuk gak? Kalau lu nggak samperin, orang lain ambil gak? Sayang kan? Buat apa? Kalau
kalau lu nggak jalanin, ada 20 orang yang lu nggak samperin nih, saudara lu, keluarga lu, teman-teman dekat lu, orang lain yang ambil. Lu buang duit lo 400 juta, gue tahu sih duit itu banyak, tapi orang bodoh mana yang 400 juta dibuang ke laut. Nah, gambarannya kita dagang kayak gini. Jelas ya teman-teman ya. Permasalahannya adalah kalau kita nerangin sukanya 30%-nya. Jadi kelihatannya kecil duitnya. Padahal in realnya gede loh duitnya. Oke. Nah, ini sesi pertama. Kita masuk yang kedua. Nah, itu kan kompensasinya nih, Jer. Pertanyaannya kedua, lu dagang ini barang apa? Kalau barangnya yang lu dagang lu nggak suka, lu jangan masuk. Nah, gue cerita ya, barang dagangan kita apa aja. Yang pertama, yang kita jual, namanya asuransi kesehatan. Ini barang yang kita jual. Produk kita bagus banget, cover sesuai tagihan dari Indo sampai seluruh dunia. Gue mau nanya sama lu dagang gak? Sekarang lagi berdagang? Background? Enggak. Oke, gue asumsikan lu dagang, lu jadi tukang bakmi. Oke, hari ini Yuli datang, penghasilan Yuli beli bakminya Jerry 30 juta sebulan. Lu mau jual bakmi lu biasa berapa sih? Kira-kira di sini bakmi ada berapa sih? 20 ribu ya. Dia beli bakmi lu jual berapa harganya? Ya 20 ribu. Nah mungkin masa lu naikin harganya, mana nggak bisa fluktuatif. Orang kaya lu naikin enggak ya? Satu bakmi harganya, betul nggak teman-teman? Saya datang, income saya 100 miliar per bulan. Lu jual bakmi lu berapa? Ya 20 ribu. Bedanya di sini, kalau lu ketemu klien yang memang butuh fasilitas yang bagus, itu nyesuaiin premium segini. Tapi kalau lu tujuannya pengen bantu orang, lu tahu nggak? Anak umur 5 tahun ke bawah, cover 15 miliar, preminya cuma 420 ribu. Itu belum sebaik beneran. Ya, oke. Jadi di asuransi kesehatan itu udah cover sesuai tagihan, limitnya gede, bisa murah, bisa mahal. So bisa cover semua market. Titik. Sampai sini saya langsung buka, saya punya tab, saya langsung buka kitabisa.com. Ada yang pernah tahu kitabisa.com? Tahu teman-teman buka. Kalau di situ saya biasanya udah screenshot orang-orang yang bukan yang miskin-miskin. Bukan, saya nggak pernah screenshot yang miskin-miskin. Yang tolong bapak Gojek ini anaknya menderita ini, oh nggak laku. Saya screenshot orang-orang yang selevelnya jadi orang-orang dari kaum menengah yang ketika kena sakit mereka